application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang agak sensitif gitu ya. Tapi saya akan membahas apa adanya ya, sesuai dengan bukti-bukti yang saya punya, yaitu mengenai Prabowo yang ternyata dijadikan tumbal kerusuhan Mei 1998. Ya, saya tidak sembarang ngomong karena saya punya 3 bukti yang tak terbantahkan dan itu sudah jadi public domain yang bisa diakses oleh siapa saja melalui internet. Ya, dan di bagian terakhir saya akan tambahkan dengan 2 potongan video yang menunjang fakta ini. Kenapa? Meskipun ini sensitif tapi saya tertarik untuk membahasnya, karena masih banyak orang di luar sana kalau ketemu saya selalu bilang, Pak Prabowo itu dalang kerusuhan Mei. Kamu itu kok bela dia gitu ya. Oke deh. Langsung deh kita lihat fakta pertama yang tak terbantahkan dan ini bisa diakses kapanpun Anda mau. Kita lihat berita di Warta Kota 27 Juni 2014, 9 tahun yang lalu. Ini ketika ada proses pencapresan 2014 di mana waktu itu Pak Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa melawan Jokowi yang berpasangan dengan JK. Yang mana di tahun 2009 dia berpasangan dengan Mega. Nah, itu antara akan saya ulas juga nanti. Di sini beritanya adalah Ketua PBNU waktu itu, sekarang mantan lah ya, yaitu Pak Said Agil Siraj, bilang Pak Prabowo dijadikan tumbal kerusuhan Mei 1998. Saya nggak nambahin, saya nggak kurangin. Itulah beritanya. Anda bisa akses juga kok, beritanya masih ada, nggak di take down ya. Apa yang menarik dari berita ini? Nah, ini tentunya menarik. Kalau nggak menarik, pasti nggak saya bahas. Jadi pada waktu itu, Pak Said Agil Siraj adalah wakil ketua tim gabungan pencari fakta TGPF kerusuhan Mei 1998. Ketuanya Pak Marzuki Darusman. Ya. Pada saat itu, TGPF itu memutuskan bahwa mereka tidak setuju atau menolak persepsi yang menyebutkan Prabowo Subianto dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Jelas beritanya seperti itu. Mereka tidak menemukan buktinya. Bahkan dikatakan di sini Prabowo hanyalah sebagai korban yang selalu dikait-kaitkan dengan kerusuhan 1998 itu. Gak fair kan? Nah, padahal kan sebelumnya di tahun 2009 dia berpasangan dengan Ibu Mega sebagai cawapresnya Ibu Mega. Tapi kalah. Nanti saya ada cerita lucu. Bukan lucu, serius juga sih. Ntar saya cerita ya. Nah, pada waktu itu ya, mereka, tim TGPF ini, ya, berkesimpulan bahwa Pak Prabowo bukan dalam kerusuhan. Ya. Jadi, waktu itu memang ada pernyataan dari mantan Pangap Pak Wiranto tentang kerusuhan 1998 terkait Pak Prabowo. Yang mana tidak sama dengan hasil dari investigasi tim gabungan pencari fakta ini. Oke? Tapi kalau ada di sana orang ngaku-ngaku bekas anggota TGPF atau dia melakukan penelitian sendiri, kan ada tuh, saya nggak usah sebut namanya tuh ya, videonya paling sering dibagi-bagi gitu ya. Pokoknya dalam videonya itu dia jelas menunjuk eksplisit atau tidak eksplisit Pak Prabowo itulah dalam kerusuhan Mei 98. Kita harus pisahkan kerusuhan Mei dengan soal penculikan ya. Kan yang penculikan sudah pernah saya bahas. Nanti saya bahas lagi ya. Jadi ya, mereka menolak dan mereka tidak setuju karena mereka tidak menemukan bukti
Sehingga kesimpulannya adalah Pak Prabowo tidak ikut campur sama sekali. Soal kerusuhan Mei ya, yang soal penculikan 9 aktivis nanti saya bahas lagi walaupun sudah ada 2 video saya. Oleh karena itu lebih lanjut, Pak Said Agil Siraj mengatakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah jadi presiden kita juga sempat melontarkan pernyataan, yakni Pak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas di negara ini. Ikhlas yang dimaksud ini adalah dalam arti siap berkorban dan siap dilengserkan dari jabatannya sebagai Pangkostrat. Sakit loh dilengserkan gitu ya. Dia siap dicabut dari kedudukannya. Sebab kalau bukan dia, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto, siapa lagi tumbalnya katanya. Saya nggak nambahi, saya nggak kurangi. Ini beritanya seperti itu. Oke, itu berita pertama. Saya bilang ada 3 ya. Ini yang kedua. Yang kedua dari Sindo. Wah, ini menarik nih. Sindo News. Nah, Sindo News juga ya sama lah ya, dia memberitakan soal Pak Prabowo ini. Judulnya di Sindo News ini, Ketua PBNU waktu itu Pak Said Agil Siraj ungkap Pak Prabowo ini tumbal para jenderal. Judulnya bilang begitu ya, saya sebutkan seperti itu. Berita 9 tahun yang lalu juga, ya 27 Juni 2014. Anda masih bisa akses kok. Ini domain publik gitu ya. Jadi jangan bilang saya mengada-ngada, ngarang-ngarang, enggak lah. Ya. Beritanya kira-kira sama bahwa Pak Abdurrahman Wahid itu sudah dekat lah sebenarnya sama Pak Prabowo, terjalin sejak awal reformasi. Oleh karena kedekatan ini, kalangan NU sangat mengenal sosok mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, ya. Menurutnya Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang ikhlas berkorban untuk Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Dan dia ramalkan nanti Pak Prabowo akan menjadi Presiden RI. Kita tunggu saja hasil Pilpres 2024 14 Februari nanti, ya. Jadi di sini kira-kira sama. Di sini ditambahin lagi ya bahwa selain Pak Marzuki Darusman sebagai ketua tim pencari fakta gabungan itu, Pak Said Agil Siraj kan wakil ketuanya. Nah, anggotanya adalah misalnya Pak Bambang Wijoyanto yang saat itu menjabat sebagai ketua Lembaga Bantuan Hukum, Hakim Garuda Nusantara, dan Ibu Nur Syabani. Kesimpulannya bulat, bukan dalam kerusuhan. Jadi kalau di luar sana beredar video ya yang menyatakan dia termasuk yang mencari fakta dan dia bilang atau berkesimpulan atau menyudutkan Pak Prabowo, ya silakan aja kalau Anda percaya ya dengar. Tapi tim ini memutuskan tidak terlibat. Terakhir kan Pak Natalius Pigai juga kan muncul 1 hari sebelum debat Capres, dia menyatakan tidak ada catatan bahwa Pak Prabowo pelanggar HAM, khususnya untuk kerusuhan Mei. Kurang apa lagi? Bukti yang ketiga. Ini nggak main-main nih, dari Kompas nih ya. Sama 27 Juni 2014. Ya semuanya 9 tahun yang lalu ya. Said Agil Siraj menyatakan bahwa Gus Dur sadar bahwa Prabowo hanya tumbal. Wih, kasihan ya jadi tumbal. Jadi di sini ya ditegaskan lagi bahwa Pak Said Agil Siraj, ya tadi kan sudah disebut juga, ditunjuk menjadi wakil ketua tim TGPF tadi ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Beritanya bisa Anda baca sendiri. Nah menariknya, yang sudah pernah saya tayangkan juga di beberapa video saya, di sini kan di tahun 2009 kan Pak Prabowo dan Ibu Mega pernah bersatu berkontestasi melawan Pak SBY. Di situ dikatakan 14 tahun yang lalu, tim Mega Prabowo anggap isu pelanggaran HAM hanya isu pesanan. Artinya PDIP sendiri 14 tahun yang lalu bilang bahwa isu HAM itu adalah isu pesanan. Lucu kalau sekarang ada orang PDIP ya yang bilang Pak Prabowo itu melanggar HAM. Orang 14 tahun yang lalu bilangnya begini, kok sekarang bilang begitu. Ntar kita lihat di videonya ya. Kalau saja Pak Prabowo menang waktu itu, kasus ini selesai. Karena dia jadi wapres waktu itu. Catatannya,
ketika pemilu tahun 2009 ini, saya termasuk orang yang paling benci sama Pak Prabowo. Kenapa? Saya percaya gitu, ya, sama gosip-gosip, rumor-rumor gitu ya, bahwa dialah dalang kerusuhan Mei itu, pembakaran mall-mall gitu ya, toko-toko, kemudian ada pemerkosaan sejumlah wanita Tionghoa. Siapa yang nggak marah? Saya orang Tionghoa gitu ya, kesel dong. Nah, saya termasuk bebek dungu dulu saya nih, ya. Tapi setelah saya menemukan kebenaran-kebenaran ini, malu sendiri saya, ya, malu sendiri. Oleh karena itu saya mau Anda juga menjadi orang-orang yang cerdas. Tidak percaya sama katanya. Tapi kalau Anda masing percaya itu, monggo, itu urusan Anda, ya, bukan urusan saya. Oke, untuk apa ya? Untuk lebih mempertegas ini, menariklah kalau kita lihat potongan video ini. Potongan video ini saya ambil dari acara podcast Total Politik, ya. Ini ada bagian yang menarik bagi saya ketika Pak Hasan Nasbi, saya pernah ketemu dengan beliau. Dia adalah dulu konsultan politiknya Pak Jokowi dari Cyrus Network. Nah, sekarang ini dengan seizin Pak Jokowi dan restu Pak Jokowi, dia menjadi konsultan politiknya Pak Prabowo. Nah, di video ini dia jelaskan dengan cukup gamblang gitu ya. Jadi ini lebih memperjelas 3 berita tadi yang intinya sama. Yuk kita lihat videonya yang menarik ini, yuk. Nah, kalau misalnya zaman Orde Baru, itu menurut saya bukan kelakuan individu. Itu kelakuan institusi pemerintah di zaman rejim otoriter, siapapun orang yang menjabat posisi itu. Kelakuan state aparatus, kelakuan aparatur negara. Bapak saya ini ceramah salah dikit aja dulu dipanggil ke Kodim. Zaman saya, bapak saya kan ustadz. Bapak saya ustadz. Anaknya begini, tapi bapak saya ustadz. Gitu. Dia salah ceramah aja dikit tuh dipanggil ke Kodim di zaman Orde Baru. Jadi sampai komandan Kodimnya bilang begini dulu, Bapak kalau udah 2 kali diperingatkan nggak mau juga, Bapak nginap di sini ya, gitu. Disuruh nginap, kalau sekali lagi nggak bisa juga masih ceramah kayak gitu juga, nginap di Kodim. Bayangin di zaman itu orang tuh bisa ditangkap oleh Kodim. Kan tentara nggak boleh nangkap orang. Di zaman Orde Baru tentara bisa nangkap orang. Itu kelakuan aparatur negara pada saat itu. Jadi menurut saya, nah ketika zaman berubah, perilaku orang juga berubah. Dia comply dengan demokrasi. Pak Wiranto bikin partai politik, ya kan? Ada jenderal namanya Theo Syafei, gabung dia sama PDIP. Pak Hendro Priyono gabung sama partai politik, bikin partai politik. Pak SBY bikin partai politik. Jadi jenderal-jenderal yang pada zaman Orde Baru sebenarnya begitu semua. Saya yakin nggak bisa kesalahan Orde Baru hanya ditumpahkan kepada Prabowo hanya karena dia menantunya Soeharto. Tapi pada saat itu memang untuk menyelamatkan institusi TNI paling gampang semua kesalahan diserahkan kepada Prabowo. Semua jenderal pada waktu itu juga tahu bahwa hari ini kita sedang menyelamatkan institusi dan orang yang mau kita korbankan untuk menerima semua kesalahan ini adalah Prabowo. Karena yang menyidang itu pun juga pasti malu. Gue sebenarnya juga melakukan hal yang sama kok, tapi kesalahannya gue timpakan ke satu orang, Prabowo. Tapi Prabowo karena jiwa korsanya tinggi, dia telan semua dosa itu. Oke, saya tanggung semua dosa itu, saya tanggung semua konsekuensinya demi menyelamatkan institusi. Karena kalau diadili semua jenderal pada saat itu, bubar TNI kita. Makanya habis di sidang itu, di belakang panggung mereka peluk-pelukan. Tapi karena kepentingan politik, ya ini jadi bahan dong. Bisa digoreng dong oleh, kalau kebetulan jadi lawan politik, ini digoreng. Nah gitu. Itu makanya saya bilang, seandainya kalaulah Ibu Mega menang pemilu tahun 2009, sudah selesai ini perkara. Kita punya Prabowo sebagai wakil presiden, nggak ada lagi isu ini. Gitu kira-kira gitu. Tapi saya tidak bisa melarang orang tetap punya pikir. Buat kami rekam jejak penting. Sekali dia punya dosa, berarti dia punya potensi bikin dosa itu lagi. Ya terserah. Tapi ada orang lain yang punya pikiran, buat kami itu masa lalu. Masa lalu ya sudah, masa lalu, hari ini kami mau rekonsiliasi. Jadi bisa begitu sudut pandang. Jadi buat saya
pikiran Anda nggak salah. Ya. Karena pikiran itu ada fakta historisnya. Pendirian Anda untuk mendukung Mas Ganjar juga nggak salah. Makanya kan saya nggak bilang, Anda kan sudah saya kasih makan, jadi harus pindah dong, kan nggak gitu. Jadi, karena buat saya ini kemerdekaan nih, ya, ini kemerdekaan nih, yang soal pendirian itu. Yang saya sesalkan adalah ketika orang memfitnah, ya, membenci, ujaran kebencian. Nggak usah saya ulas lagi ya, tadi bahasanya sudah cukup jelas ya. Intinya saja, TNI atau ABRI saat itu memang begitu pada zaman Orde Baru. Tadi Adi kasih contoh soal Kodim yang mau menjemput ayahnya Pak Hasan Nasbi yang sebagai ustadz karena mungkin ceramahnya bagaimana. Tentara waktu itu bisa nangkep orang, sekarang nggak boleh, hanya polisi. Ya kan? Jadi, ya, kalau kita kaitkan dengan pengamanan, kalau orang bilang penculikan, lah itu memang salah satu yang harus diemban oleh aparatur negara saat itu. Tapi itu terpisah ya sama dalam kerusuhan ya. Entar kita lihat lagi lah penggalan videonya di mana orang-orang yang diculik sudah dikembalikan dan bahkan 5 diantaranya menjadi anggota Partai Gerindra. Nah menariknya kasus ini kan selalu diputar-putarkan ya. 5 tahun sekali seperti lagu lama kaset baru. Di tahun 2014 ketika debat Capres, Pak Yusuf Kala pernah mencecar Pak Prabowo mengenai kasus HAM ini lagi. Pak Prabowo kesel gitu ya, karena setiap 5 tahun diputar itu lagu gitu ya. Sudah pernah saya bahas juga, dia bilang begini singkatnya. Pak Yusuf Kala mau saya buka sekarang semuanya sekarang ini. Kalau saya buka sekarang semuanya ini, pemerintah sekarang bisa menanganinya. Oh, diam langsung Yusuf Kala. Konsekuensinya besar itu kalau dibuka semuanya oleh Pak Prabowo. Langsung mingkem itu Pak Yusuf Kala. Kemudian pada debat Capres baru-baru ini menurut saya Ganjar itu melakukan blunder besar lagi. Kenapa? Dia bertanya kepada Pak Prabowo sambil menyudutkan lah menurut saya. Anda nggak setuju boleh. Dia bilang kalau Bapak terpilih jadi presiden, bisa nggak Bapak menemukan 13 jasad orang yang hilang? Yang bukan urusan Pak Prabowo ya. Supaya orang tuanya bisa melakukan ziarah. Orang yang melakukan itu satu, bukan dari bagian Pak Prabowo. Mungkin orangnya juga sudah mati. Satu. Kedua, apakah Ganjar lebih berani dari Gus Dur kalau dia jadi presiden? Kan dia menanyakan hal itu kepada Pak Prabowo, sebenarnya dia juga harus menanyakan itu kepada diri dia. Dia bisa nggak menemukan jasad 13 orang itu? Gus Dur tidak bisa melakukannya. Saya bukan bilang dia tidak mampu ya. Ibu Mega pernah jadi presiden? Mana? Pak SBY 2 periode? Mana? Pak Jokowi juga 2 periode? Mana? Apakah Ganjar lebih berani daripada Gus Dur? Lebih berani dari Ibu Mega? Lebih berani dari SBY? Lebih berani dari Jokowi? Maka Pak Prabowo bilang, lu tanya aja tuh sama cawapres lu. Itu Pak Mahfud. Kan dia Menko Polhukam. Harusnya dia membantu Pak Jokowi ya sesuai mandat DPR tahun 2009 untuk menyelesaikan kasus HAM. Apa yang dia lakukan? Kira-kira begitu supaya jelas ya. Itu yang saya bilang blunder, ada di video saya. Oke, jadi kesel nih saya nih. Oke, kita lanjut di video berikutnya yang tak kalah menarik. Ini agak detail ya mengenai penculikan itu atau pengamanan itu. Yuk kita dengarkan. Tapi kalau terbilang ini kan Prabowo bagian dari Orde Baru, silakan monggo. Ada fakta-faktanya. Prabowo kan pernah diberhentikan dari tentara, ada faktanya. Karena rekam jejak seperti ini saya nggak mau milih Prabowo, monggo. Nggak masalah gitu. Oh Prabowo kan suka gampar orang, buktikan dulu dong. Siapa yang pernah bersaksi pernah digampar oleh Prabowo? Oh ini kan ada dulu pernah giginya rontok digampar Prabowo. Ada nggak orang bisa kita angkut yang giginya rontok yang pernah digampar oleh Pak Prabowo? Prabowo tuh bikin tim namanya bukan tim Jaguar loh. Tim lembut ini. Tim Mawar. 9 orang yang diamankan oleh tim Mawar. Kalau orang bilang, Wiji Tukul gimana? Wiji Tukul kan nggak diamankan oleh tim Mawar, tapi dituduhkan kepada tim Mawar. Yang lain-lain tuh Dedi Hamdun dan segala macam kan diamankan. 9 orang yang diamankan oleh tim Mawar, 9-nya pulang ke rumah.
diantar sampai rumah atau diantar ke Polda. 5 orang jadi anggota Partai Gerindra. 5 dari 9 itu lebih dari 50%. Jadi anggota Partai Gerindra. Terus dituduh-tuduhlah sama Adian Napitupulu dan teman-teman, ini kan Stockholm Syndrome. Orang jatuh cinta sama penculiknya. Taruhlah itu Stockholm Syndrome, tapi kan mereka yang diculik. Kan bukan Anda yang diculik. Anda kan nggak diamankan. Kenapa Anda yang marah-marah? Ini orang yang diamankan, 5 orang bergabung dengan Gerindra. Orang yang diculik aja kemudian tuding-tuding. Nggak usah Prabowo-nya, orang yang diculik aja dituding-tuding karena bergabung dengan Gerindra. Ada Haryanto Taslam, ada Desmond, ada Pius, 2 lagi saya lupa. Ya kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya manusia itu nggak bisa dihukum. Pemilu itu bukan iblis lawan malaikat, tapi manusia versus dengan kesalahannya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing. Kalau Anda lebih suka kelebihannya Ganjar dan tidak suka dengan kesalahannya Pak Prabowo, fair. Kelemahannya Pak Prabowo, fair. Begitu juga orang yang lebih suka dengan kelebihannya Prabowo, tidak suka dengan kelemahannya Ganjar, itu fair. Jadi acara kayak gini bagus nih, anak total politik ini. Ini anak-anak muda gabung, punya pendirian masing-masing, tapi muka cerah semua nih. Nggak ada muka-muka kusut, muka-muka mau tawuran di luar, nggak ada nih, saya yakin nggak ada nih. Ya. Mungkin karena perutnya dibikin kenyang dulu. Oke, jelas ya videonya ya. Tadi disebut-sebut mengenai Wiji Tukul. Wiji Tukul itu salah satu dari 13 yang hilang gitu ya, tidak kembali-kembali. Itu bukan urusan Pak Prabowo. Tim Mawar itu hanya melakukan tugas atas 9 orang, yang mana dari 9 itu 5 diantaranya menjadi anggota Partai Gerindra. Sudah pernah saya bahas juga. Meskipun Adian Napitupulu masih ngocol, bilang ini adalah Stockholm Syndrome, di mana yang diculik jatuh cinta sama penculiknya. Ya meskipun demikian, tadi kata Pak Hasan Nasbi, ya biarin aja. Kenapa lu juga harus tuding-tuding si yang korban yang diculik itu? Kan lucu gitu ya. Maksudnya Adian tuh lucu gitu menurut Pak Hasan Nasbi. Ya, Anda lihat tadi ya, Wiji Tukul bukan bagian dari yang dari tim Mawar. Begitu juga Didi Hamdun gitu ya, kalau nggak salah suaminya Eva Arnas yang hilang juga. Nah, jadi demikian seperti yang tadi Pak Hasan Nasbi bilang, Anda mau pilih Ganjar fair, Anda mau pilih Prabowo fair, Anda mau pilih Anies fair, ya. Jadi sebenarnya Anda nggak bisa bilang gitu kalau ada teman yang pilihannya beda, terus Anda marah sama dia, nggak suka sama dia, atau suami istri jadi cerai gara-gara pilihan politik beda, teman jadi tidak teman lagi, saudara jadi tidak saudara lagi, itu dungu banget gitu. Makanya saya paling kesel gitu kalau sampai ada orang gitu ya, mohon maaf nih ya, karena tahu pilihan dia sama saya beda gitu ya, terus saya kayak dibombardir bahwa pilihan saya salah. Lah, saya tidak membombardir orang dengan misalnya potongan-potongan TikTok dan segala macam. Ya, saya bikin video seperti ini untuk mencerdaskan. Kalau Anda tetap tidak mau terima video ini, ya silakan. Saya bukan membombardir. Saya share, nggak suka ya, itu urusan Anda. Tapi saya tidak membuat-buat. Oke? Jadi, menurut saya itu saja ya. Semoga ini bisa mencerdaskan Anda dan teman atau kerabat. Jadi silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat. Seperti biasa, terima kasih.